Wah, itu yang kita butuhkan, Pak. Bagaimana step by step-nya itu, Pak? Step by step-nya itu gini loh. Di era sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat The Studio, kembali lagi di podcast Dawatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Kembali lagi dengan saya, host paling cantik di Dawatuna Studio ini. Dan kebetulan sekali saya berkesempatan ngobrol nih dengan salah satu pemuka umum, pendidik, konten kreator yang sangat luar biasa dan tidak kalah tampan dengan narasumber-narasumber kita yang ada di episode sebelumnya. Langsung saja kita kenalan dengan beliau. Hai. Kenalan dong Bapak. Iya. Oke, hai semuanya kawan-kawan di Dawatuna ya. Ya, Dawatuna. Ya, perkenalkan nama saya Muhajir Sultan Aziz. Saya di sini kebetulan lagi ada acara ya bersama dengan kawan-kawan KPI. Iya, tapi lebih tepatnya Unisha karena meluas gak hanya KPI. Oh, Unisha ya. Iya. Lebih luas Unisha. Jadi kita lagi ada pelatihan bareng di Unisha ini. Dan sekarang lagi bareng-bareng ngobrol apa? Ngobrol apa sih? Mau ditodong nih sama Unisha? Ini saya ditodong, tapi saya juga ditodong sama beliau harus jadi konten kreator yang baik. Oh iya, iya. Belajarnya konten kreator soalnya. Iya, soalnya makanya ini langsung dicoba sama beliau. Mau tahu dong kayak gimana nih Dawatuna gitu. Saya mau podcast di sini. Oke, siap. Oh, mengerikan gitu ya. Mengerikan kayak gitu. Nah, gini loh Bapak, kita mau bertanya nih. Bisa seperti sekarang ini, pasti kan perjalanannya tidak mudah nih. Ya. Bisa diceritakan nggak Bapak awalnya? Seperti sekarang ini tuh kayak gimana? Seperti gimana nih? Sukses sudah terlihat dari atas sampai bawah ini, bau uangnya tuh tercium Pak. Oh ya, mau uang ya Mas ya. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Ya, gimana ya? Saya sedikit bercerita tentang saya. Saya di sini ini bersama dengan BPSDMP Kominfo Surabaya. Itu salah satu UPT dari Kementerian Kominfo yang memang untuk bergerak di bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi kita ini di sini untuk melatih SDM-nya Indonesia untuk ikut pelatihan tematik akademi video content creator. Jadi itu. Nah, background saya adalah saya selain jadi instrukturnya di SDMP Kominfo Surabaya, saya sehari-hari juga selaku dosen di salah satu perguruan tinggi di daerah Pasuruan di Pondok Pesantren Darul Wadawah. Kampusnya namanya Universitas Islam Internasional Dalwa atau Darul Wadawah. Sama, jurusannya juga dosen KPI. Dosen KPI. KPI juga. Nah kan Bapak barusan ngomong nih ya untuk berbagi SDM media lah. Apa sih yang memotivasi Bapak gitu sehingga memilih Unisha gitu, mau membantu Unisha bekerja sama dengan Unisha gitu? Kebetulan gini, kalau kita melihat fokusnya Unisha ini di Lumajang ya. Pada awal mula saya bertemu dengan salah satu dosen Bu Fahma. Kan kita ini saya selaku ketua relawan IKA juga. Relawan IKA Jawa Timur, kita ini stakeholder dari BPSDMP. Nah, di BPSDMP itu kita juga diminta tolong untuk mencari lokus atau tempat pelatihan. Nah, Unisha ini salah satu kampus yang proaktif untuk minta didatangkan kementerian ke sini. Akhirnya saya bantu komunikasi nyambungkan dengan pihak BPSDMP. Kok ternyata pas Lumajang kita belum pernah ke sini sama sekali. Dan juga Unisha juga belum pernah. Akhirnya ya cocok nih. Ini lokus baru yang perlu kita dalami. Kita coba melatih di Lumajang biar pernah. Karena kan kita tahu ya, kalau ke Lumajang itu transportasinya susah ya. Transportasi umum juga kadang bis itu nggak lewat Lumajang. Iya, harus kemudian ada sendiri. Iya, kemudian saya tahu kotanya juga ya kalau juga sepi nggak enak ya. Ya lebih sepi daripada Jember lah. Jember ramai banget ya. Nah, saya orang Jember loh gitu. Jember mana? Jember, lebih tepatnya sebelumnya Tanggul. Oh iya, Jember ya dekat sini. Iya kan keluar kota Pak. Iya, sebentar. Saya barusan lihat juga loh, kalau Lumajang itu gede. Tak kira Lumajang itu kecil. Besar Pak. Kotanya kan di sini kan. Iya. Tapi ternyata luasannya itu sampai pantai sampai malam. Soalnya kan
kalau dari sini memang kayak deket sama kota kan. Iya. Jadi kelihatannya kayak sebenarnya emang luas. Pernah keliling? Belum pernah sih. Oh. Masih sini aja, Pak. Masih belum pernah dulu. Nah, maka itu saya mau ngobrol sama Bapak biar kelilingnya sama Bapak. Siap. Ini gimana nih? Apa yang perlu diomongin? Nah, terus Pak, waktu pertama kali nyampe di Indonesia itu apa kesan Bapak pertama kali? Kesannya pasti seneng ya, karena lokus baru, tempat baru, kita mendapatkan teman baru, kemudian suasana baru, ya seneng. Cuma ketika di Lumajang baru tahu juga kalau Lumajang ini panas banget ya. Ya 11-12 kayak Surabaya ya. Kan saya di Surabaya, masih Surabaya. Terus kemudian melihat keadaan di Lumajang panas. Kita awal-awal juga kok gini ya, adaptasi lingkungan. Iya. Tapi ternyata lama-lama juga adem kok. Melihat antusias peserta, kemudian lihat semua yang ada di sini hijau-hijau itu adem juga. Menyejukkan hati, Pak. Iya, satu menyejukkan. Nah, ngomong antusias peserta nih, gimana nih waktu pertama kali melihat peserta? Sebelumnya kan pasti pernah ya Pak ya ke lembaga-lembaga kayak gitu? Iya, kan Pasti pernah. Kan ke kampus-kampus, ke ya KL lah, kementerian lembaga sering kita. Iya kan alhamdulillah kalau di Indonesia ini ada 90 peserta nih yang mengikuti pelatihan ini. Kesannya ketika melihat peserta awal tuh bagaimana? Wah, nampaknya anaknya ini kayak gimana nih ya? Ya, nggak gimana-gimana ya, kita melihatnya juga ya apa sih? Nggak gimana-gimana ini cuma ya wis kita lanjut aja, nggak ada pandangan positif negatif sama, kita kosong juga karena kan kita baru belum kenal kan. Kita samakan ketika kita datang ke tempat baru, kita ya harus melihat gimana ya. Saya pun juga gimana ya pesertanya, ini interaktif, hyperaktif atau kurang aktif gitu. Ternyata kawan-kawan peserta ini juga interaktif banget. Ya setelah 1 hari kemarin ya Pak, kan ini pelatihan kedua kita kan? Iya, kedua. Lumayan melelahkan. Enggak sih, enggak lelah. Kita yang lelah Pak. Kok peserta yang lelah? Iya. Enggak loh. Saya tuh kalau ketemu orang baru ngobrol kayak gini, mau ngobrol sampai pagi sampai sore pun kuat. Oh. Karena itu ada stimulus ketika ketemu orang baru, kayak ada energi dan positifnya itu datang gitu. Ya mungkin kalian yang positif saya ambil, negatif saya ambil. Tapi alhamdulillah kalau ngobrol sama beberapa teman tuh seru banget memang. Apalagi kayak ini belum pernah kita coba gitu. Bertemu dengan orang-orang hebat, kemudian dikasih materi-materi dan bukan cuma materi, tapi kita langsung dikasih praktek gitu Pak. Jadi teman-teman juga awal tuh gimana ya gitu. Ternyata masuk ke sesi 2, wah semangat gitu. Kayak benar-benar mendapatkan kayak ini dari teman-teman gitu. Ya karena memang kita bilang di Kementerian Komunikasi ini ada satu materi yaitu konten kreator. Dan memang kebetulan saat ini subjek pelatihan ini adalah mahasiswa. Dan kemarin mengutip kata dari Pak Kadis Kominfo Lumajang serta rektornya Indonesia, ini memang menyambut antusiasme ini dengan sangat positif. Beliau berdua kepingin banget dari peserta yang hadir ini kan langsung praktek, kemudian juga langsung berdampak positif. Langsung berdampak positif seperti apa? Langsung benar-benar menjadi ujung tombak pemasaran Lumajang dan juga Indonesia. Karena ya saya sendiri ya sebagai orang Surabaya itu kayak gimana ya, melihat Lumajang itu kita minim informasi, minim banget. Karena tadi ya, karena mungkin transportasi ke sini susah, kemudian gimana. Hal yang paling bisa menjual Lumajang itu lewat konten. Makanya peserta-peserta kemarin kita wajibkan benar-benar praktek untuk benar-benar memasarkan Lumajang dan juga memasarkan Indonesia. Dan alhamdulillah prakteknya juga mereka bagus-bagus tuh. Alhamdulillah semangat. Iya, semangat, tugasnya bagus-bagus semua dan ya saya harap ini bisa berlanjut ya. Keberlangsungan ini berlanjut sehingga branding fakultas, branding universitas, branding dari Lumajang itu semua bisa naik. Bisa bagus semua. Bisa bagus semua. Nah, kalau bicara tentang konten gitu, berbicara tentang dunia digital, skill apa yang paling penting untuk kita miliki, Pak? Nah, gini. Ngomong tentang skill ya, saya kutip dari modulnya Kementerian Komunikasi. Modulnya Kementerian Komunikasi itu ada 4 pilar. 4 pilar ini dinamakan CABE. Ya, CABE itu singkatan. Oh, singkatan. Bukan logo. Kalau C itu cakap bermedia digital. Maksudnya apa cakap bermedia digital ini?
setelah kita punya seluruh device, tahu device kan ya? Seluruh alat-alat, alat digitalisasi mulai dari gadget, laptop dan semuanya, kita wajib juga mengetahui cara menggunakan softwarenya, cara menggunakan merawat hardwarenya, bahkan cara bagaimana mengutak-atik hardwarenya. Itu harus diketahui karena banyak orang-orang di Indonesia yang punya HP gak mau merawat softwarenya, gak mau merawat hardwarenya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal-hal negatif itu muncul, penipuan dan sebagainya, sampai datanya hilang, sampai HP-nya ngeblank, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua C, A itu aman. Aman bermedia digital. Jadi kenapa kok aman? Nah, setelah kita sudah dibuat nyaman, dibuat enak, dibuat mudah fasilitas kita tentang HP ini ya, tentang digitalisasi ini, kita jangan sampai lalai. Kalau lupa kan enggak, tapi lalai. Kita lalai dengan segala macam kenikmatan ini sehingga apa? Sehingga kita tidak tahu bahaya apa yang lagi mengintai kita. Kalau dulu tugasnya cyber security, itu tugasnya anak-anak yang kuliah jurusan IT. Tapi sekarang enggak. Semua orang-orang yang punya akses internet, ya internet, berarti kan HP, laptop, komputer atau apapun ya, yang punya akses internet wajib juga memahami cara mengamankan dirinya, mengamankan datanya. Makanya dulu di Al-Quran itu kan ada amankan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang tambahin lagi loh, amankan dirimu dan keluargamu dari ganasnya dunia digital. Itu aman. Yang kedua B itu budaya. Karena ruang lingkup dunia maya ini tidak terbatas, ya bisa luas banget. Bahkan kita bisa mengakses informasi di luar negeri dengan cara cepat. Kita jangan sampai melupakan kalau kita Indonesia. Jadi maksudnya apa? Banyak loh orang-orang yang FOMO. Ikutan gitu ya. Kamu itu gak sama apa namanya K-pop? Ya. Ngikutin? Iya. Tapi kenapa kamu ngikutin K-pop? Ya, awalnya kalau K-pop yang saya ini nggak apa-apa kan saya sebut ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya. Saya suka itu dulu BTS gitu ya. Mungkin pertama saya suka visual. Lama-lama terus saya tuh lihat perjalanannya mereka, gitu. Cara mereka, semangatnya mereka ketika itu. Kalau nggak salah dari 2017 sampai akhirnya sekarang mereka udah sukses. Jadi itu kayak salah satu motivasi lah untuk saya. Kalau bergerak seperti itu terus, selalu istiqomah lah kalau kata kita, itu bisa berhasil. Ini itu salah satu sukses. Makanya dengan kamu suka konten-konten luar negeri, jangan lupa kalau kamu Indonesia. Jadi B ini membatasi kita, bukan membatasi kinerja kita tidak, tapi mengingat kembali sejauh apapun kamu melangkah, kamu tetap Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir apa? Etika. Dengan segala macam fasilitas yang sangat mudah ini, jangan sampai melupakan etika dalam bermedia digital. Contoh nih, mahasiswa ya, buat kalian semua nih mungkin yang lagi nonton, jangan pernah memulai percakapan dengan dosen dengan P. Ada nggak? Siapa? Enggak, ayo, mungkin teman-teman ada ya. Ya, P. Kemudian Pak, posisi. Kemudian Bapak pernah gak kayak gitu? Pernah. Pak, kuliah nggak hari ini? Duh, ini siapa? Loh, kalau saya sih ya oke, ya gimana ya, oke saja lah. Ya, tapi kan sebenarnya ada kode etik tersendiri menghubungi dosen Pak. Tapi seharusnya itu yang harus diperhatikan, etikanya. Terus di main game nggak? Main game online nggak? Enggak. Teman-teman main game online tuh, etikanya juga dijaga. Jangan saling hujat. Ada temannya main gamenya nggak enak ya dilodok gitu. Jangan lah gitu. Itu 4 pilar yang ada di Kementerian Komunikasi. Jadi benar-benar skill itu, jadi bukan cuma skill secara spesifik ya, tapi secara global yang harus dimiliki seorang insan manusia yang punya internet, bukan cuma HP. Ya apalagi kan kalau masalah konten-konten seperti itu kan bukan cuma satu orang yang nonton, bukan cuma satu ras kan. Iya benar. Masih banyak orang. Itu juga. Sekarang kita di sini ya di Kota Papua. Nah, kan gitu juga. Kan ada mungkin ada alumni Indonesia yang di Papua. Bisa terkenal. Ada yang di Kalimantan juga mungkin ya Pak ya. Oh iya, Kalimantan. Nah, kalau pelatihan Komdigi sendiri udah berjalan berapa tahun Pak? Kalau saya bersama Komdigi, insya Allah kalau
saya pribadi bersama relawan TIK bekerja sama dengan Komdigi BPSDNP ya, itu sejak tahun 2018. Karena pada saat itu kita apa ya, beliau-beliau ini butuh narasumber, kita di Surabaya jadi relawan TIK, kita dihubungi. Nah, sampai sekarang inilah kita masih hubungan baik dengan Komdigi. Karena kita sendiri juga relawan TIK juga apa ya, secara tidak langsung juga anaknya Komdigi. Jadi anaknya Kominfo saat itu ya. Nah, jadi anaknya Kementerian Kominfo, jadi kita relawan TIK kerjasama dengan Dinas Kominfo atau Kementerian Kominfo pada saat itu. Gitu. Tapi sangat membantu sekali pelatihan Komdigi ini ya Mbak ya, apalagi untuk konten kreator di depannya. Emang bantu? Dalam? Emang bantu? Bantu kalau menurut saya ya. Oh, iya. Buktinya untuk menjajak buat konten buat ini. Sekarang tidak langsung dengan 90 anak yang Bapak suruh untuk buat konten, sudah ada banyak, mungkin sekitar 30-an atau lebih konten-konten tentang Unisha atau wisata atau sekedar kuliner yang ada di Lumajang ini sudah tersebar. Iya, nah, itu dalam waktu 1 malam kan? Dan kemarin tahu nggak, tadi malam itu saya kan lagi mau cari kuliner tuh di Lumajang. Kalau di kota lain itu kalau explore di Instagram ya, kalau cari ngetik aja kuliner contoh Mojokerto, itu keluarnya makanan banyak banget. Saya coba cari kuliner Lumajang, kok dikit banget ya. Tapi ada Pak, kalau Bapak mau cari silakan cari Instagram kuliner Lumajang ID. Nah di situ ada. Kebetulan kita juga sudah pernah mengundang. Bukan, tapi kita tetap kontennya itu nggak semasif seramai itu. Bentar. Ini Pak rame coba. Apa namanya? Kuliner Lumajang ID. Kuliner Lumajang. Oh LMJ. LMJ. Kuliner LMJ. Oh, kita coba tes ya kawan-kawan. Ya nanti coba dites itu. Mana? Itu Oh ini LMJ ini. Iya. Oh ini banyak nih. Oh, banyak sebenarnya itu Pak. Baru muncul ini. Nanti Bapak harus lebih lama lagi di sini. Oh ya, saya sampai kapan ya? Saya besok ya. Nah bisa tuh Pak. Oh ya, nanti malam saya ngobrol itu. Bisa. Ya, kalau Bapak sendiri melihat perkembangan konten kreator di Indonesia ini bagaimana Pak? wah gila, masih banget, asli masih banget. Jadi konten kreator, apalagi sekarang konten kreator ya para selebgram, influencer itu kita melihatnya masih banget. Kalau dulu zaman 10 tahun atau itu belakangan masih malu-malu ya. Dulu ingat pada tahun ya mungkin 10 tahun yang lalu 2014 kalau nggak salah, ketika masih presidennya Pak Jokowi itu kan ada anak kecil yang diminta naik ke atas panggung, ditanya kamu kalau bisa mau jadi apa? Itu kan dia jawab mau jadi YouTuber. Kan se-Indonesia tuh ketawa itu, tapi sekarang semuanya berbondong-bondong cari duit di YouTube, cari duit di TikTok, cari duit di Instagram. Mungkin saya sendiri juga sekarang lagi main affiliate. Ya karena orang pertama kalau lihat apa sih kontennya cuma kayak gini, tapi kita nggak ada yang tahu 3 tahun 4 tahun ke depan kalau konsisten bisa seperti apa ya Pak ya. Nah sekarang saya mau tanya agak personal ke Bapak nih. Ya mau berikan. Gimana? Gimana? Saya mau tahu nih tips-tips sukses 3 langkah ala Bapak Muhajir ini. Ya. Oh berarti sebenarnya mohon maaf Pak. Skill penghasilan terbesar itu berapa? Jangan lah, kalau skill penghasilan nggak enak di situ. Pokoknya pernah mendekati, ya bukan mendekati ya, sudah melebihi M lah. Pernah. Wah, itu yang kita butuhkan Pak. Bagaimana step by stepnya itu Pak? Step by stepnya itu gini loh. Di era sekarang ya, di era sekarang serba digital. Saya tuh gini banget. Pada saat dulu kuliah, itu kan bareng sama teman-teman buat komunitas kecil, komunitas belajar bareng. Ya kan kalian nih anak-anak hima atau band mungkin ya, kan komit aja berlima, itu saya lakukan. Komit berlima dengan kelas untuk apa? Untuk kita komit bareng, kita harus tidak ikut orang, kita harus usaha dan tidak ikut orang. Pada waktu itu semester berapa Bapak? Semester 2 maksudnya. Kakak-kakak saya ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, bahkan ada yang baru lulus. Kita kecil kok 5-8 orang. Jadi kita komit bareng. Karena kita dulu tergabung di namanya kita sudah jadi relawan TIK kalau saya dulu. Nah, kita ada program namanya TIK Pesantren. Ada TIK Pesantren, ada salah satu Pak dosen dari UPN yang menggabungkan kita semuanya. Akhirnya dari situ kayak keluarga.
Nah, kita semua di situ komit bareng untuk dikasih stimulus, ditemukan dengan orang-orang yang keren-keren, diberikan apa ya, pemahaman tentang financial freedom, kemudian tentang cara sukses di usia muda, cara menjadi seorang pedagang, kemudian sampai enak gak enaknya kita diberikan semua. Akhirnya pada saat kuliah saya coba terus. Saya kan juga orang apa ya, ibaratnya aktivis ya, di UKM, di kampus. Jadi ketika saya di kampus saya merasa saya pengen belajar dulu. Ternyata apa yang saya pelajari cuma main-main untuk posting, ada gambar apa saya foto saya posting, saya gambar apa saya foto saya posting. Saat kuliah saya udah buka usaha konveksi. Itu sehari itu bisa 600.000 anak kuliah. 600.000 pada saat itu besar sekali. Iya masih kuliah. Berarti saya nggak butuh apa-apa lah, cuma butuh makan enak doang. Kemudian konveksi sudah, saya coba lari lagi tuh. Saya pernah buka catering. Saya nggak bisa masak. Tapi saya buka catering. Nah, karena apa? Karena catering ini contoh, maaf nih, kegiatan kampus pasti butuh nasi bungkus atau nasi kotak. Iya betul. Nah, saya buat nasi kotak. Lumajang belum ada ya, buat nasi kotak Lumajang. Caranya gimana? Kamu kerjasama dengan warung yang kamu anggap murah dan bisa tampilannya bisa cocok dijual ulang. Nah, saya kan UPN ya, saya dulu S1 UPN. UPN, kemudian di UPN itu ada namanya warung kuning. Warung kuning itu agak jauh dari UPN, itu langganannya UPN, murah banget. Karena otak saya bisnis, saya lobby dong warung kuning. Mbak, bisa nggak sih Mbak? Mbaknya buat kotak styrofoam sama bungkus kotak styrofoam. Berapa harganya? Pada saat itu 8.000, 9.000, 10.000. Wah, bisa ya? Saya coba minta buatkan atau suruh dulu. Saya pengen QC ya, quality control dulu ya. Lihatin gimana tampilannya dia kalau dia tuh di kotaan. Ternyata, bagus, cocok menjual. Akhirnya saya jual catering. Nah, dari situ bekerja sama dengan dia, saya nggak bisa masak, saya cuma marketing doang. Habis itu di dalam tahun 2011 saya baru yang mendirikan namanya Mahakarya Drum Band. Itu Mahakarya Drum Band jual alat musik. Saya bisa main musik, nggak bisa. Sama teman-teman saya itu semua nggak bisa, semua bisa itu cuma jualan. Teman saya kontraktor nggak bisa kontraktor dia jualin kontraktor. Teman saya ada jual perbanan, nggak bisa perbanan, dia jual perbanan. Jadi kita prinsip kita adalah cari uang, bukan gimana ya. Loh, ada orang bilang kamu harus bisa dulu, baru kamu jualan. Kelamaan. Kita itu mencari demand-nya dulu, kan dalam prinsip bisnis ada supply ada demand. Ya kan, supply kan penyetop, ya kan, produksi, demand adalah kebutuhan. Kalau saya cari kebutuhan dulu, akhirnya apa? Saya cari kebutuhan, saya baru cari di mana nih, siapa nih bisa diajak sama. Akhirnya saya jual drum band. Dari drum band itu yang bisa menghidupi sampai S2, sampai sekarang saya bisa S3, LPDP loh. Gimana? Beasiswa loh. Wah, agak anu ya. Jadi itu perjalanan dari mulai karir dari pengusaha sampai jadi apa ya, dari S1 bisa kuliah S2, kemudian sambil usaha sambil dosen, kemudian sekarang lagi dapat beasiswa dan alhamdulillah ini semester terakhir lah S3 mau lulus, jadi doakan agar lulus. Pasti kita doakan semoga Bapak Muhajir kita ini bisa lulus dengan IPK yang tinggi, amin, mendapatkan gelar dokter terbaik, amin. Amin. jadi kayak pengajian. Jadi udah usaha mungkin. Enggak apa-apa. Terakhir nih Pak, mau minta pesannya nih untuk kita mahasiswa Unisha supaya kita bisa mengembangkan, bisa bukan memasarkan apa ya, mempromosikan kampus kita, kemudian Lumajang kita supaya bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Gini, era sekarang era digital. Gerakan mahasiswa Unisha satu hari satu konten untuk mempromosikan Lumajang, mempromosikan Indonesia, insya Allah akan berdampak. Nggak akan lama kok, 3 bulan sampai 6 bulan ke depan orang akan tahu bahwasanya ini Lumajang, ini Lumajang seperti yang sekarang ada. Ya maaf tapi saya orang Surabaya, tahunya Lumajang secara agak sering dikit itu kan dari kontennya makan
mantan bupati. Oh, iya. Pak Torik kan. Iya, Nah, jadi Pak Torik kan konten terus tuh. Akhirnya saya tahu, oh ada yang namanya Seren Kancil, ada yang ini. Jadi, oh itu Lumajang. Nah, kayak gitu itu harus diperbanyak model-model kayak gitu. Kalau beliau aja bisa, kenapa kita yang muda-muda nggak bisa? Jadi, ayo bareng-bareng gaungkan nama Unisha ini. Nah, Unisha itu pondok sepuh loh. Pondok yang berdiri sejak 1912. Syarifuddinnya. Iya, saya baru kemarin tanya sama Pak Rektor sejak tahun berapa? 1912. Berarti kan pondok ini udah sepuh. Sepuh sekali. Nah, kemudian apa ya? Sumbangsinya untuk Indonesia pasti udah besar. Tapi di era digital ini kenapa kok saya sebagai anak-anak milenial kok barusan tahu? Berarti kan ada apa? Berarti informasi. Jangan sampai kalah. Saya kalau di Tapal Kuda cuma tahunya ya Blok Agung, Banyuwangi, sama Sukorejo, Pondok Salafiyah ya, Sukorejo. Itu aja. Yang lain nggak tahu saya. Jadi akhirnya, oh ternyata pondok ini sepuh. Itu yang saya barusan tahu. Akhirnya konklusinya adalah kawan-kawan di Indonesia atau di Lumajang, ayo kalau bisa gerakan 1 hari atau 1 minggu ya, anak Indonesia ini berapa ratus orang ya, 1 minggu 1 konten aja di jadwal. Insya Allah informasi tentang Lumajang, kebaikan Lumajang akan merubah stereotip negatif yang ada di YouTube sekarang ya, sebagai kampung apa ya, saya nggak mau nyebut ya kayaknya ya, dia sendiri di YouTube ya Lumajang sebagai kampung apa, sebagai kota apa gitu ya, nggak bagus juga. Jadi harus dirubah biar Lumajang ini pandangan dunia terhadap Lumajang itu berubah dan potensi anak daerah ketika luar Lumajang bisa lebih gagah dan lebih berkembang. Yes, seperti itu. Wah ini nggak kerasa ya, udah berapa lama ini kita bincang-bincang. Ini kalau udah terpacu dengan kamera kayaknya bisa sampai lama nih ya Pak. Apa emang? Hampir 20 menitan kayaknya ini. 20 menit, podcast sudah. Ya lama-lama Pak, nanti yang nonton agak bosan nih jadi. Tapi kalau Bapak mau aja kayaknya nggak bakal bosan yang nonton ini. Oke, makasih banyak ya Pak ya sudah mau berkunjung di podcast kami, terutama berkunjung di Unisha ini, memberikan ilmu kepada kami secara konten kreator dan bagaimana menjadi seorang konten kreator menggunakan digital dengan baik. Terima kasih banyak teman-teman juga yang sudah menonton, terima kasih ya. Semoga dengan kehadiran Bapak Muhajir ini dan juga teman-teman dari Kombiji bisa memajukan Unisha, bisa memajukan Lumajang kita tercinta. Dan buat teman-teman yang ada di sana yang lagi nonton, jangan lupa like,